Siap. Assalamualaikum, Kang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Kang? Alhamdulillah sehat. Saya juga sedang deg-degan. Kemana-mana pasti Kenapa bawa ini. deg-degan? Oh, masih bawa masker. Saya simpan di ruangan sebelah. Oke. Saya bawa kemana-mana. Yang kain satu, yang disposable satu. Oke. Selalu itu. Keren. Sip, saya juga kalau Kenormalan saya baru. kerja dari kantor itu biasanya kita juga pakai ada pengaman-pengaman khusus lah. Kita pakai masker juga. Ya. Teman-teman yang di studio Ya. juga pasti lebih paham lagi. Ya. Kang, ini kan Ya. kita lagi di masa pandemi COVID-19. Betul. Aktivitas sebagai anggota dewan gimana? Masih tetap lancar atau ada pembatasan-pembatasan? Ada penyesuaian? Oh, banyak sekali penyesuaian. Yang pertama, kunjungan ke luar negeri sama sekali tidak ada. Kami yang ada di Komisi 1, jadi dan juga di Badan Kerjasama Antar Parlemen, yang memang tugasnya adalah salah satunya melakukan atau mendukung ya, yang namanya diplomasi NKRI di forum-forum dunia, dan juga melakukan pengawasan terhadap kerja dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, itu berhenti semua. Nggak ada kunjungan lagi sama sekali. Jadi mau tidak mau kita hanya bisa melakukan pemantauan secara virtual, tentu tidak optimal. Karena bagaimanapun juga ada beberapa event-event internasional yang kita harus awasi bersama. Salah satunya tentu pelaksanaan ibadah haji, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Itu kan kita mesti datang ke sana langsung, kita nggak mungkin. Ya. Wah, Kang Farhan sambungannya reconnecting nih. Agak delay. Kita coba tunggu sambungannya ya. Ini, halo Kang Farhan? Ya, agak delay tadi Kang Farhan. Mau tidak mau kita harus sesuaikan dan mengikuti normalitas baru. Nah, berikutnya juga yang perlu kita perhatikan adalah mengenai perubahan tata cara rapat ya. Ya semuanya serba online jadinya. Kegiatan fisik sangat dikurangi, sehingga rapat-rapat semuanya menggunakan rapat digital. Terus yang ketiga tentu adalah kunjungan ke daerah pemilihan kita sendiri. Jadi yang biasanya merupakan pertemuan tatap muka, semuanya sudah dihilangkan, menjadi ya akhirnya pertemuannya diwakili oleh tim yang ada di daerah. Tapi kalau kegiatan di luar itu, di luar Dewan, ngapain aja Kang selama ini Kang? Di rumah. Kesehariannya. Dulu kan suka siaran radio, terus terakhir tuh kalau yang saya tonton filmnya tuh 9 ya, jadi ayahnya ya, itu kan, sekarang ngapain itu aja Kang? kalau kegiatan di dunia hiburan saya sudah berhenti sejak awal 2018. Jadi udah nggak terima job, udah syuting terakhir itu tahun 2017. Setelah itu nggak ada apa-apa lagi, benar-benar fokus di dunia politik dan dunia publik. Dan kalau sekarang, karena semuanya secara fisik sangat terbatas, maka yang saya lakukan adalah ya di rumah aja, baik rumah yang di Bandung maupun rumah yang di Tangerang Selatan. Kerjaan. Terakhir saya lihat update-nya di Instagram lagi di Tangerang Selatan tuh Kang. Iya, saya kan di Tangerang Selatan itu ya anak dan istri saya tinggal di sana ya. Jadi kegiatan kita rutin lah setiap pagi sebelum sarapan olahraga dulu di halaman rumah, siang istirahat, ngikutin berbagai macam perkembangan via online, kemudian sore masak, jadi hobi masak. Malam cepet tidur jam 9, jam 10 udah tidur, udah nggak ngapa-ngapain gitu aja terus. Tapi alhamdulillah dengan gaya hidup seperti itu jadi jauh lebih sehat. Tapi memang ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dilakukan ya sekarang ini ya. Apalagi kan kita sekarang mau nyambut new normal nih Kang katanya kan. New normal ini sebetulnya banyak orang yang belum tahu persis apa yang akan terjadi. Kita baru memperkira-kirakan aja. Tapi bayangkan saja sekarang mulai dengan kebiasaan kemana-mana bawa apa namanya masker, kemudian hand sanitizer, ya, mana-mana ini, dan tisu buat bersih-bersih. Itu satu. Kemudian juga membatasi ya. Kayak saya ini hari ini kebetulan saya baru nyampe Jakarta lagi. Saya langsung melakukan beberapa pertemuan beberapa orang.
ya sangat dibatasi jarak-jaraknya gitu. Dan juga pertemuan dibikin seefisien mungkin, tidak pernah berjam-jam, tidak pernah lebih dari 1 jam. Kalau bisa kurang dari 1 jam malah, udah gitu bubar. Sebelum maghrib harus sudah nyampe rumah nih. Jadi ini kegiatan terakhir. Oh, ini sekarang lagi di luar berarti ya? Lagi di luar karena kebetulan saya baru nyampe dari Bandung. Oh, oke. Nah, kalau soal kesehatan, untuk menjaga imunitas apa yang biasa dilakukan sekarang ini? Kalau orang kan banyak kan mungkin minum rempah-rempah, vitamin dan lain sebagainya. Kalau Kang Farhan apa? Kalau saya sih suplemen dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Ada beberapa suplemen yang memang saya sudah sangat rutin saya konsumsi. Kemudian juga pola makan aja jadi lebih teratur, malah jadi lebih sehat. Dan olahraga jadi lebih rutin. Bisa dikatakan dalam seminggu saya itu bisa olahraga seminggu minimal 5 jam saya olahraga. 5 jam? Seminggu ya. Jadi setiap hari itu minimal 45 menit. Tapi kalau misalkan kita memilih ada recovery day, maka tiap hari 1 jam. Ngapain aja tuh Kang? Olahraganya apa sih? Kalau saya kan kalau sekarang juga tinggal nih IG-nya Kang Farhan. Di IG tuh kombinasi yang saya jogging, terus sepedaan iya, ya. kombinasi saya cuma 3 kombinasi olahraga sekarang. Itu satu, kebetulan saya punya alat trainer sepedaan, jadi saya trainer sepedaan. Kemudian jogging di halaman rumah tuh, kan halaman rumah tuh cuma 40 meter persegi, Bos. Iya. Jadi itu 8 meter, 5 meter, 8 meter, 5 meter, yaitu istilahnya kayak hamster. Di situ-situ aja jadinya ya. Kalau ya total itu 26 meter. Cuman ya, muter 20 meter itu terus setengah jam juga udah capek banget pasti. Nah, ditambah lagi satu lagi yang kalau kita mau download aplikasi di handphone itu ada 7 minutes workout. Nah, itu di-download aja terus diikutin. Insya Allah kejaga kok. Ini tadi ada yang nanya, terus ada juga yang sudah mulai komplain. Bukan komplain ya. Kalau sekarang kan kita harus beradaptasi terus-terusan ya. Tadi saya kalau nggak salah nih ada dari akun Twitter Maliba Sagala 227. Mau tidak mau katanya protokol kesehatan harus kita ikutin, Kang. Yang mana tentu juga harus tetap banyak istirahat dan konsumsi vitamin untuk jaga ketahanan tubuh ya. Harus khususnya selama pandemi COVID-19. Tapi ada juga yang tadi bilang, kalau sekarang kan kayaknya kalau kita mau keluar kota, terus kita mau ke beberapa tempat yang kita tuju, ada keperluan, itu harus ngurus surat-surat ya. Ada yang bilang lebay dan sebagainya. Kalau menurut Kang Farhan gimana sih? Ini kan kebijakan yang memang harus, ya mau tidak mau ya harus dilaksanakan. Memang harus lebay. Karena kalau nggak lebay kita bisa jadi korban. Gini deh, saya mau ngajak teman-teman untuk berpikir bahwa mungkin kita tidak akan menularkan karena kita merasa sehat ya. Tapi bukan tidak mungkin kita akan tertular. Begitu kita tertular, hidup kita susah setengah mati. Bener ya, asli. Saya dengar cerita teman saya yang survive dari COVID-19 itu. Yang membuat dia sesak napas, nggak bisa napas tuh karena batuknya nggak berhenti-berhenti. Sesengsara itu loh, COVID-19 itu. Jadi, sebelum mengatakan lebay atau apa-apa, bayangkan Anda selama 24 jam nggak berhenti batuk. Nyiksa nggak itu. Mau kan? Iya, nggak mau kan sakit begitu? Nah, kita ikutin aja kelebayan ini. Jadi saya itu ke Bandung Jakarta ini ngurusin surat SIKM-nya 4 hari sekali, Bos. Repot itu. Ini anggota dewan loh. Loh, justru kalau saya males, Bos. Saya malesnya gini, kalau saya berusaha nerobos, terus ternyata ada orang iseng pakai handphone ngerekam saya nerobos, terus dimasukin ke medsos, terus dihujat rame-rame, ngapain? Jadi mendingan, udahlah, saya ikutin aja peraturannya. Kalau emang mesti bikin SIKM, saya bikin SIKM. Repot, iya. Lebay, gitu. Tapi untuk siapa? Ya, untuk kemaslahatan bersama nggak apa-apalah. Ada yang nanya juga nih, Kang, dari akun Instagram ca_kirana03.
Kan Kang Farhan biasa olahraga, itu selama olahraga juga tetap Ya. pakai masker meskipun di lingkungan rumah. Ganggu nggak Oh sih? enggak, kalau di dalam, makanya saya sekarang nggak pernah olahraga di luar rumah karena saya nggak bisa pakai masker kalau olahraga. Oh, Sebesar apapun hasrat saya untuk lari-lari di luar kompleks atau di GBK atau di Stadion Pajajaran atau di jalan sepanjang Jalan Riau dan Jalan Dago di Kota Bandung, hmm. eh, saya tahan. Jadi saya pernah sekali nyobain, bukan jogging ya, jalan pagi. Itu seminggu sebelum Lebaran, habis sahur saya jalan pagi sepanjang Jalan Riau di Bandung itu 5 kilometer pakai masker, sesek, nggak enak. Jadi saya lebih memutuskan untuk ya udahlah olahraga di rumah aja deh, nggak usah pakai masker, tidak menimbulkan resiko buat siapapun, juga tidak kena resiko siapapun, Hmm. Jadi lebih aman ya. lebih aman. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal new normal, berarti udah siap dong ya? Kalau Kang Farhan secara pribadi udah siap. Kita misalkan, kan biasanya kalau kita datang nih ke mall ya, nggak usah pakai masker tuh kan, kita nggak pakai sarung tangan, kita nggak bawa hand sanitizer dan lain sebagainya, nggak perlu yang namanya dicek suhu tubuh sama thermal gun. Dengan kondisi yang mungkin nanti akan kita hadapi, new normal, dan kondisinya seperti itu terus-terusan, melihat kondisi 3 bulan terakhir, berarti kita, Kang Farhan sendiri udah siap? Siap, saya siap untuk tidak ke mall sama sekali. Nggak ke mall sama sekali? Cari hiburan lain berarti ya? Iyalah, kita sesuaikan aja lah. Saya sih nggak akan ke mall. Walaupun sebelumnya di luar COVID sering ke mall juga sama anak-anak sama Ya, keluarga gitu. iya kan nonton, makan, shopping. Saya itu bukan orang yang nyaman melakukan online shopping. Kemarin saya pertama kali melakukan online shopping seumur hidup saya, beli sepatu. Karena sepatu jogging saya udah rusak, saya mesti beli sepatu. Toko masih pada tutup. Uh, Uh, Kebetulan salah satu teman saya itu punya toko online untuk sepatu lari, ya kan? hmm. Nah, tapi karena ada di luar negeri, jadi lumayan lama, ngirimnya seminggu. Uh, Kesel sih memang, kesel banget. Maksudnya kalau saya beli ke toko biasa kan saya datang, saya ya, bayar, saya bisa cobain, saya nyobain ya. bayar, Hmm. langsung bisa dipakai kan? Ini kan nggak mesti nunggu berhari-hari gitu. Kesel sih, tapi kekesalan itu menjadi tidak masalah karena saya eh, tahu kalau saya datang ke toko maksol gitu, ya resikonya saya terpapar, ngapain deh lah, nggak apa-apa kok. Gitu. Ada Tapi solusi-solusi lain. ngomong-ngomong soal terpapar Kang, kemarin kan anggota dewan juga sempat ramai ya, mau ada rapid test massal dan lain sebagainya. Secara berkala anggota dewan itu dites juga nggak sih? Kalau Gini, kita kan masyarakat umum kan, kalau tidak kontak dengan yang positif atau tidak masuk ke daerah yang zona merah, mungkin kita tidak akan dites gitu kan. Kalau DPR gimana anggota tuh? anggota dewan maupun karyawan yang bekerja di Senayan itu manusia juga. Hmm. Saya harap teman-teman tahu ya, ada 2 orang anggota dewan DPR RI yang wafat karena COVID-19. Kenapa? Karena para almarhum ini melakukan kegiatan reses langsung bertemu dengan masyarakat dalam membagikan bansos. Akibatnya mereka berdua terpapar dan wafat. Jadi mau nggak mau ya harus dites secara rutin. Kemudian di fraksi Nasdem bahkan salah satu pegawai sekretariat DPR RI di fraksi Nasdem wafat juga karena COVID-19. Jadi ini bukan masalah jabatannya apa, masalahnya adalah kita juga manusia biasa yang mau nggak mau harus dites dengan rutin gitu. Sekarang ini yang saya tahu usulan agar anggota DPR RI diprioritaskan dilakukan rapid test seperti diusulkan oleh Pak Wakil Ketua DPR waktu itu sudah dibatalkan, nggak jadi, ya kan? Karena kita bisa melakukan tes masing-masing, apalagi kalau di Jawa Barat. Di Dapil Jawa Barat itu, semua orang se-Jawa Barat, kalau dianggap punya histori yang mungkin berisiko, itu harus mau dites. Mau nggak mau. Di Labkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sehingga dimasukkan ke dalam data PCR test untuk memastikan apakah saya kena atau enggak gitu.
Jadi saya sih menilai wajar-wajar aja kalau ada beberapa teman yang mengkritik tentang kok anggota DPR diutamakan. Nah, itu kan masalah narasi aja. Ya. Tetapi sebetulnya semua orang tuh harus dites. Dan saya aja ngantri kok. Saya udah 2 kali tes. Tes pertama di RSPAD, itu ngantri seminggu. Kemudian di Labkes Dinas Kesehatan Jawa Barat, itu sehari sebelum Lebaran tuh ngantrinya 24 jam ngantri, bos. Jadi sama aja. Jadwal saya berikutnya adalah tanggal 5. Kalau nggak tanggal 5, tanggal 8. Saya mesti tes lagi. Karena seminggu yang lalu, saya mengikuti pengawasan masif rapid test di Kota Depok. Waktu itu ditemukan 20 orang yang reaktif dan 5 orang yang positif. Jadi ya mau nggak mau saya mesti dites juga. Itu kalau Gitu lah, ini langsung swab test? Tergantung kalau rapid testnya reaktif ya swab test. Kalau yang kemarin di Labkes kan reaktif tuh saya terhadap rapid test. Maka saya swab test. Tapi swab testnya keluar ternyata negatif. Alhamdulillah. Negatif. Alhamdulillah. Oke, ini ada banyak pertanyaan juga nih. Ada juga soal pro dan kontra new normal. Ada yang sekarang kita tahu masih bekerja, ya mungkin ya, sekarang kan BUMN juga beberapa di antaranya sudah mulai mau masuk ya kabarnya. Ya, nah kalau ya. Kang Farhan melihat adanya pro kontra dari rencana penerapan new normal, ada yang berpikir, ayo dong ekonominya harus digenjot lagi supaya Indonesia bisa bergerak lagi. Bagaimana Kang Farhan menanggapi hal itu? Saya percaya bahwa ekonomi harus digerakkan dengan sebuah protokol baru. Mau tidak mau, kita harus mencari cara baru dalam berbisnis dan menggerakkan ekonomi. Tapi ada kekhawatiran, Kang. Nanti ada klaster baru yang muncul. Lo enggak, makanya perlu dilakukan protokol baru. Salah satu protokol baru itu adalah protokol yang tidak menyenangkan, di mana kalau kita bepergian keluar kota harus ada surat keterangan ini, itu. Itu tujuannya mau mempersulit kita untuk bepergian. Nggak apa-apa, jalanin aja. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang beranggapan bahwa, alah nggak perlulah, yang penting mendingan kita mati karena COVID daripada mati kelaparan, ada yang begitu kan? Iya, ada yang kayak gitu. Banyak tuh pendengar Sinta banyak yang bilang gitu, Kang. Ya udah, itu hak Anda. Itu hak Anda, Pak. Itu kehidupan Anda, itu nyawa-nyawa Anda, itu hak Anda. Silahkan. Tetapi negara dalam hal ini menyediakan pilihan. Mau ikut new normal, begini protokolnya. Mau hidup cara sendiri, silahkan. Tetapi ingat, ada resiko Anda akan batuk 24 jam nggak berhenti. Sampai mati. Aduh, jangan dong. Saya nggak mau. Nah, itu dia gitu. Dan memang kemudian ada juga yang mengatakan bahwa baik dari kelompok keagamaan maupun dari kelompok-kelompok yang berpikiran kritis, bahwa COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi dunia. Ya silahkan, gak apa-apa. Boleh kok. Ini negara demokratis, negara bebas, mau berpikir apa aja boleh. Tapi kita semua tahu risikonya. Saya memilih untuk tidak menghadapi risiko itu. Saya memilih untuk mengikuti new normal dengan protokol yang baru. Tapi kalau Anda memilih... Kalau di DPR udah bersiap-siap belum, Kang? Dengan new normal itu? Karena sekarang sudah ada kajian. Kita sekarang itu kalau rapat paripurna yang biasanya diwajibkan hadir minimal 2/3, sekarang justru dibatasi. Satu fraksi hanya boleh datang 4 orang. Jadi ruangan untuk 600 orang cuma diisi 36 orang, Pak. Sisanya nanti gimana? Virtual? Online. Lagian kan seperti kata Najwa juga, biasanya kita emang nggak pernah datang sidang kan? Ya wes. We have no problem. Kelihatannya Najwa lebih tahu daripada saya. Oke, itu nanti kita obrolin lain waktu mungkin. Nih ada pertanyaan lagi, Kang. Ada dari Om Tito nih. Kang Farhan, new normal akan menjadikan masing-masing pribadi itu lebih memikirkan diri sendiri nggak sih? Kan kita jadi selalu jaga jarak kan? Enggak. Dengan kita jaga jarak, kita juga menjaga keselamatan orang lain kok. Dengan kita jaga jarak, maka kita tidak akan membawa kuman itu ke rumah. Kalau kita tidak membawa kuman itu ke rumah, maka orang rumah tidak beresiko terpapar.
Hmm. Justru kita lebih concern terhadap orang lain. Kita dalam keterbatasan ini jadi ikut-ikutan mikirin orang lain. Dengan berbagai macam kekurangan dan juga kelemahannya, maka banyak orang melakukan yang namanya program-program untuk donasi dan lain-lain. Lewat kitabisa.com, lewat konser ini, konser itu, termasuk kena prank lah ya, itu motor, lelang motor kena prank, walaupun itu layak ditertawakan ya, tetapi bagaimanapun juga kita tahu bahwa tujuannya baik. Justru menunjukkan bahwa ini kesempatan bagi mereka yang ada di atas ini untuk lebih mendekat ke bawah sini. Gitu loh. Karena saya percaya orang yang ada di atas ini kalau mau turun ke bawah dan mengungkit yang paling bawah, maka yang atas juga akan keangkat terus. Gitu. Wih, keren filosofinya. Amin. Tepuk tangan boleh? Terima kasih. Ada juga yang, banyak yang ngedoain nih Kang. Amin. Kang Farhan sehat terus. Terus tadi ada yang nanya, Kang Farhan lagi flu Kang, ada Ibu TA 77, lagi flu Kang? Enggak, bukan flu, emang saya sih agak sengaw aja. Ada juga yang nanyain. Karena nggak lagi siaran beneran, kalau lagi siaran sih suara saya dibagus-bagusin. Bisa aja dia. Ada Mas Haryo nih. Akun Instagramnya, Haryo Ristamaji. Om Farhan, stamina-nya fit terus. Dengar-dengar katanya suka jogging ya. Ikut 5K, 10K, dan triathlon juga. Share dong, supaya bisa sehat semuanya, terutama di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19, Kang. Kalau saran saya, supaya fit terus ya, download aja yang namanya 7 Minutes Workout. Itu aplikasinya banyak, semuanya gratis. Nah, lakukan itu aja. Tiap hari 7 menit. Saya pernah nyobain ngos-ngosan, kan? Ya, nyobain cuma sekali. Tiap hari aja. Enak loh. Nah, ini ada juga yang nanya soal tes. Bayar nggak sih, Kang? Kalau tes gitu, kalau kita secara pribadi atau nunggu dari pemerintah? Ada juga yang nitip salam. Salam sehat terus, Kang Farhan. Ada yang manggil Kang Farhan ayah. Terus ada juga yang nanyain soal protokol izin. Apa nggak bakal jadi jual beli, Kang? Sekarang kan juga udah mulai muncul. Ini dari Santri Agung W. Instagramnya. Gimana, Kang? Kalau ada yang jual, jangan beli. Kalau Anda punya hati nurani, kalau ada yang jual, jangan beli. Itu aja. Itu aja kuncinya ya? Iya. Kalau Anda beli, berarti Anda nggak punya hati nurani. Terus gitu. Ada juga yang nanya, ini gimana ya Kang? Supaya masyarakat nggak jenuh Kang, menjaga protokol kesehatan. Caranya bagaimana Kang? Kita mesti menciptakan sendiri kegiatannya. Lebih kreatif kita ngatur jadwal sendiri. Iya kan, mesti kreatif. Kalau kita mau bicara soal inovasi, saatnya sekarang berinovasi. Beneran saya sih. Karena memang tidak mudah ya. Bahwa keadaan sekarang mempersulit semua orang, iya. Jangankan kita-kita yang berada di lapisan terbawah. Mereka yang ada di lapisan teratasnya pusingnya setengah mati. Kalau Anda pikir para konglomerat sekarang sedang happy, aman-aman aja hidupnya, enggak. Para konglomerat itu punya karyawan ribuan. Mereka harus memecat, harus membayar pesangon, harus mempertahankan jumlah produksi. Aduh, pusing bos. Semua orang sedang pusing. Nah, supaya kita ini tidak terlalu pusing, maka bebannya mesti dibagi rame-rame. Gitu loh. Ya, ini saatnya kita gotong royong ya berarti. Exactly, betul sekali. Oke, Kang, sebagai penutup, karena Kang Farhan udah ngeliat jam, saya juga dari tadi udah ngeliatin jam. Maaf ya. Sebagai penutup nih Kang, ada pesan-pesan mungkin buat followers Instagramnya Sinta dan pendengar Radio Sinta juga, supaya kita bisa tetap bertahan lah dengan kondisi COVID-19, dan mungkin kita juga perlu berdoa ya, supaya ini bisa cepat berlalu Kang. Gimana Kang? Silakan. Amin. Berdoa tentu sangat penting. Yang kedua juga tetap berusaha mencari terobosan-terobosan inovasi baru
untuk teman-teman yang memang tertarik pada dunia public speaking, maka saatnya sekarang Anda melatih public speaking Anda dengan rajin-rajinlah IG Live atau nonton IG Live atau dengerin radio. Karena radio dan IG Live ini, dari radio dan dari IG Live, kita akan bisa belajar banyak tentang mereka-mereka yang hebat sekali menjadi public speaker di media-media baru ini. Karena bagaimanapun juga, salah satu hal yang tidak akan pernah mati dari perubahan yang ada adalah kemampuan kita berkomunikasi, baik secara verbal, visual, maupun secara tertulis. Oke, Kang Farhan, terima kasih ya. Jaga kesehatan. Kita bisa live lagi ya. Insya Allah kita gotong royong menghadapi masalah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat terus, Kang. Terima kasih.